nama saya Nurmani 1865033 kelas A. Di sini saya akan mereview materi dari rekayasa perangkat lunak. Ya, langsung saja itu ke materi rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Kemudian pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasarnya itu istilah perangkat lunak RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Kemudian pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dan kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini sudah jelas bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataannya adalah semua aspek produksi. Pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak juga merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Kemudian pengembangan rekayasa perangkat lunak meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang dari sisi disiplin ilmu. RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Kemudian ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering, yaitu rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1990-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pada praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software engineering yaitu software basic, manajemen, kemudian software requirement, proses, software quality, tools and method, software construction, software testing, software maintenance, configuration management. Kemudian tujuan rekayasa perangkat lunak yaitu ada 3. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Yang kedua, menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Kemudian faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL yaitu yang pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Kemudian yang kedua, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras tersebut harga perangkat lunak. Yang ketiga itu kemajuan pesat perangkat keras. Yang keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Yang selanjutnya itu tuntutan yang lebih tinggi dari jumlah perangkat lunak. Kemudian tuntutan yang lebih tinggi dari mutu perangkat lunak. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu manajemen kualitas, matematika, manajemen proyek,
ergonomika, rekayasa sistem, semua terhubung pada rekayasa perangkat lunak. Kemudian rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitas, manajemen sumber daya manusia, kebijakan dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi ajaran aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan kendalian perbaikan kualitas dan metode-metode kuantitas. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antara manusia dan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi proses dan operasi bisnis. Kemudian sifat dan karakteristik software, yaitu software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak rusak tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Hardware yaitu yang pertama manufactured, yang kedua wears out, yang ketiga built using component, yang keempat yaitu relative simple. Kemudian software development atau engineered, kemudian yang kedua deteriorated, yang ketiga custom build, yang keempat itu kompleks. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak sistem, kedua perangkat lunak real, yang ketiga perangkat lunak bisnis, yang keempat perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, kelima embedded software, yang keenam perangkat lunak komputer personal, yang ketujuh perangkat lunak kecerdasan buatan. Kemudian tipe-tipe software ada yaitu sistem software, application software, engineering and scientific software. Kemudian embedded software, product line software, web application atau web apps, artificial intelligence software. Ya, mungkin itu saja review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.